Halo, jumpa lagi di Om Crab Channel teman-teman. Kali ini temanya menarik, yaitu Om Crab jalan-jalan ya, atau Om Crab visit lah ke farm temen. Nah mungkin sudah tahu nih sebelah, nggak perlu saya panjang lebar kenalkan ya, Om Yohan Hoki gitu. Channelnya mantap, subscribe juga bagi teman-teman yang belum subscribe gitu ya. Kali ini temanya saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dari netizen gitu, dari teman-teman semua gitu ya, nyinyiran, cibiran, gosipan dan lain-lain. Gitu ya. Iya. Saya rangkum semua, termasuk saya pribadi ada pertanyaan juga. Saya kumpulkan pertanyaan itu, saya sudah ada contekannya di sini teman-teman ya. Nanti kita akan tanyakan, kita akan ulas habis biar Om Yohan Hoki harus jawab segamblang-gamblangnya, selengkap-lengkapnya biar tiada dusta di antara kita. Biar clear semua dunia perkepitingan ya. Menarik ini. Itu ya. Jadi gak banyak inilah, langsung aja ya. Tapi ini konten collab ya. Collab. Oke, siap. Ada yang part yang saya bertamu ke. Oh gitu. Oke. Jadi ada satu part lagi nantinya yang Om Yohan Hoki akan visit ke Om Crab Farm gitu ya. Yang akan ngobrol panjang lebar tentunya tentang soka ya. Oke, mitos-mitos gitu. Oke deh. Siap. Asik juga. Ya. Tanpa berlama-lama karena durasi ya teman-teman ya. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama nih ya. Pertanyaan pertama. Saya nyontek dulu teman-teman ya. Bagaimana sesudah renovasi ya? Nah kalau kita bisa lihat di belakang itu kan saya juga ada lihat dari video-video singkat-singkatnya juga. Kan ada renovasi di farmnya, ya kan? Ada renovasi di farmnya. Nah itu gimana? Kesan-kesannya ada apa? Cerita dong. Tuh. Yang renovasi pertama kali itu dari box yang lama memang terjadi kendala, banyak kematian di awal-awal itu, dan setelah kita mempelajari, tentunya bertanya juga dengan teman-teman senior ya kan, Pak, filtrasi saya kurang besar, diputuskan renovasi. Di pertama itu merenovasi filtrasi. Nah sekarang ini yang Anda saksikan sekarang ini adalah renovasi kedua, yaitu merenovasi boxnya. Boxnya, oke, siap. Nah, dengan plus minus segala macam, box lama dan box baru ya kan. Nah, sekarang sama-sama nyamannya, tapi box baru ini ada sedikit keunggulan, di mana dimensinya itu benar-benar untuk kepiting yang besar. Karena saya senang sekarang itu yang 1,5 kg up. Pas, mantap. Nah, itu mantap. Dengan lebarnya box yang baru ini sangat terakomodir. Oke. Kesan-kesannya memang sama lah. Kedua box itu yang lama dengan yang baru so-so lah ya kan. Tetapi punya plus minus masing-masing ya. Punya plus minus masing-masing. Punya plus minus masing-masing. Oke. Tapi karena memang untuk muat yang 1 kg up jelas 1,5 kg up jelas. Ini yang memang lebih mengakomodir. Ini lebih bisa lebih nyaman lah ya. Lebih nyaman. Nah, saya bisa cerita juga karena ya saya sudah memakai juga ya kan. Oke, nanti mungkin di video terpisah saya akan opo-opo gitu ya, kita akan lihat di belakang. Nah, karena ini sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol, ya kita kelarin ngobrol-ngobrol teman-teman ya. Nanti kalau pengen detailnya review versi Om Crab, nanti kita akan bedah ya di lahan sekian dan seterusnya. Nanti versi saya lah ya. Oke, pertanyaan kedua nih Bu ya. Nah ini menarik nih, apa benar Yohan Hoki itu mengadakan pelatihan? Nah pelatihannya pun berbayar pula gitu ya, bener nggak ini Bu? Coba sekalian diceritakan ke teman-teman. Ya benar. Jadi untuk sekarang saat ini kita take video ya. Memang saya sedang membina lah ya, membina berupa pelatihan langsung di on spot di tempat saya. Itu secara offline ya kan. Ada beberapa yang online, tetapi saya lebih menganjurkan untuk offline. Jadi benar-benar real. Apa namanya interaksinya, dan saya benar-benar apa yang saya kerjakan di sini itu yang saya latihkan. Tujuannya memang apa namanya ada dua tujuan sebenarnya. Bagi teman-teman yang belum memasang crab box bisa tahu setidaknya, oh nanti kalau saya pasang itu seperti ini ya kan. Itu yang sekarang ini yang dimana kematiannya saya itu tingkat kematian kepitingnya antara 10–20% saat ini. Seperti itu ya. Mantap tuh. Nah, mantap. Tapi dengan pasti ada yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Itu saya kasih tahu semua. Jadi ada pandangan setidaknya bagi yang mau pasang box, oh ini benar-benar saya banget deh, saya memang senang sekali, disiplin sekali. Ya silakan meneruskan untuk ke jenjang berikutnya, membeli box, memasang box, memasang filtrasi dan segala macam. Itu juga saya dampingi nanti.
Itu semua dibuka semua, dikasih tahu. Didampingnya pokoknya seperti saya lah. Oke. Nah, apa namanya sampai panen dari periode bibit masuk pertama dan periode bibit masuk kedua. Tentunya kalau ada bibit masuk harus dipanen dong. Iya dong, iya. Nah, kalau udah siap dipanen. Nah, ya kan, tentunya apalagi main penggemukan ya. Saya lebih konsen ke penggemukan karena memang saya juga nggak mungkin ngajarin soka. Wong saya bukan praktisi soka. Ya. Tapi ya mungkin kisi-kisinya juga kadang tanya sama Om Krep kan, siap, gini-gini dimutilasi dan lain sebagainya. Oke. Bagi yang mau meneruskan atau bagi yang terkendala seperti saya dulu itu. Ya kan, saya beli paketan terus terkendala. Nah, ya banyak itu. Ya, banyak sekali itu. Ya, nah, banyak itu sekali. Banyak yang bertanya kepada saya lah, saya bilang ya lebih baik saya menjelaskan secara terperinci, detail dan segala macam dalam bentuk pelatihan. Karena saya merasa dulunya juga kepingin kalau bisa ada yang pelatihan dan membayar, saya mau supaya benar-benar tertata rapi, benar-benar bagus. Dan saya ngelihat sendiri di tempatnya dia, misalnya dia memakai garam ini misalnya, dia memakai produk ini, dimasukin sendiri ke dalam anunya. Nah, seperti saya yang peragakan. Berarti kan saya tidak ada kewas-wasan. Oke, ya kan? Lihat langsung gitu ya. Nggak cuma katanya-katanya gitu ya. Oke. Saya membayar pun nggak ada masalah. Saya kepingin seperti itu dulunya, kan, tapi tidak ada kan. Oke. Nah, sekarang saya merasa banyak yang senasib seperti saya, seperti dulu, pembeli paketan, filtrasinya juga dari paketan, pasti terkendala. Nah, ayo kita ikut pelatihan saya. Ini loh, ya dengan step-step memperbesar filtrasi, menambah media-media yang bagaimana, itu semua kita kupas tuntas. Ada yang media yang mahal, dengan catatan mungkin tempatnya kecil seperti saya. Oke. Kalau tempatnya agak luas, bisa memilih media filtrasi yang agak murah. Tetapi volume filtrasinya sedikit lebih besar. Tapi karena tempatnya memadai, kenapa tidak? Nah, lagi-lagi plus minus ya. Plus minus, semuanya ada plus minusnya. Tergantung kembali. Jadi harusnya person to person gitu ya. Akan berbeda ya. Farm ke farm gitu ya. Makanya saya bikin private. Bukan langsung. Oh, ini pelatihannya private? Ya, ibaratnya kita ngobrol begini, ya kan. Kalau satu orang sekian misalnya, ya kan. Kalau dua orang, kadang ada yang bilang ini partner bisnisnya, atau ini saudaranya, atau ini ayahnya, ibunya dan lain sebagainya. Ya tetap membayar, tetapi ada diskonan kalau dua orang. Atau mungkin pegawainya gitu ya, langsung di coach bersamaan, biar nggak perlu dua kali ngomong, dua kali kerja. Ada yang seperti itu, seperti Kojemi itu membawa pegawainya. Oh gitu. Ya, Kojemi yang di Sampang itu di YouTube saya kan ada Kojemi Sampang. Asik. Jadi saya coba garis bawahi pelatihannya adalah pelatihan private. Jadi lebih optimal, lebih tidak sungkan-sungkan ya. Nah, mungkin berbayar itu juga salah satunya adalah biar ya lebih enak, ya lebih luas, lebih komitmen gitu ya. Nah, saya ada tanggung jawab. Oke. Dan yang menanya sama saya merasa sudah ini kan pelatihan yang membayar. Jadi dia nggak perlu sungkan untuk menanyakan apa segala macam. Ya. Dan nanti ada pendampingan bagi yang belum pasang apa namanya vertical trap house seperti Ko Hendra yang di Banyuwangi. Nanti saya juga ada videonya nanti ke depan. Itu saya dampingin meskipun lewat WA call, video call, ya kan. Saya sebatas sampai sana pendampingannya. Kalau saya harus ke Banyuwangi, harus visit dan lain sebagainya, ya itu ada. Coba sekilas agak sedikit dijelaskan Go masalahnya. Contoh Banyuwangi deh. Ya. Dia siapa, dia bagaimana, terus apa yang sudah beberapa poin-poin aja, gambaran sehingga teman-teman itu bisa agak sedikit ngerti lah. Oh iya. Pendampingannya kayak gimana? Betul, kok sampai ke Banyuwangi gini-gini kok bisa ya? Tuh orang bisa sampai percaya gini-gini. Padahal saya ada pertanyaan selanjutnya nih. Saya masukkan juga aja ya Go ya. Sekalian soalnya satu paket jawabannya harusnya ya. Jadi banyak yang ngomong, "Bok cuman segitu." Ya, cuman di belakang nih, kan teman-teman. Aduh, nggak sampai gitu 100. Ya. Nggak sampai 100 ya. Aduh, kok ya pede banget bikin pelatihan gitu ya. Aduh ya, boknya loh cuman segini. Kok ya bahkan bisa-bisa yang dilatih itu boknya lebih banyak bisa-bisa. 300 berapa nah, ya itu kan. Aja. Nah, ini sekalian satu paket pertanyaan. Nah, ini kan ada beberapa murid yang saya tahu ya. Ada beberapa murid yang sudah binaan lah ya. Oke, binaan yang sudah running sekian lama. Betul. Dan sudah panen berkali-kali katanya gitu ya. Ada yang juga menambah box sekarang. Akhirnya malah upgrade gitu ya. Ya kalau mereka baik-baik saja dan mereka merasa ini menjanjikan, tempat masih bisa, dana masih ada, ya akhirnya upgrade. Siap. Nanti masuk akal. Tunggu aja nanti ada Ditya
dan Yogi. Nanti pasti saya masukkan ke YouTube. Nah, itu teman-teman. Jadi apa namanya, nggak cuman teori gitu ya, nggak cuman ngecap, tapi bener-bener nanti di open gitu ya, di open siapa sosoknya, Ya. bagaimana ininya. Nah, tapi Ya. singkat aja kok, yang Pendampingan. Banyuwangi tadi, yang Banyuwangi ini menarik. Coba Jadi diceritakan. Hendra Banyuwangi ya, Oke. itu apa namanya, dia ikut pelatihan yang di Surabaya itu sama seperti saya, di satu ruangan pada waktu itu. Oh, satu angkatan. Satu angkatan. Oh, satu angkatan. Ya, dan mulai kenalnya dari sana ya kan. Oke. Nah, terus dia melihat YouTube. Waktu itu saya masih struggling dan segala macam, dia ngubungin saya. Oh, saya ini sama Koko, tapi saya belum beli box. Saya masih inden karena Oke. Gen 3 itu kan inden ya. Iya, waktu itu inden. Ya. Waktu itu Ya, inden. Gen Ya, 3 itu inden. betul. Nah, setelah saya agak sudah bisa nggak terkendala, mulailah Ko Hendra ini bertanya-tanya. Oh, ya apa gini-gini ya kan, misalnya seperti itu. Saya bilang, ya oke lah, kalau mau saya latih. Udahlah, saya kalau percayalah karena saya satu ruangan sama Koko, sudah kenal Koko, ibaratnya kan begitu, dan tahu Ko Yohan itu awal-awalnya terkendala. Saya belum terkendala karena masih PO ini. Belum mulai ya, PO belum kan, mulai. ya, begitu. Siap. Nah, terus sekarang Koko kelihatannya sudah enak kan, sudah mulai panen dan lain sebagainya. Ya saya percaya aja. Nah, begitulah. Setelah itu datanglah ke sini. Oh, sempat datang ke sini berarti? Sempat. Oke, Ya, siap. Pembayarnya kan harus offline Oke. juga kan. Artinya dia juga menikmati offline-nya, Iya. juga menikmati online-nya nanti. Ya online-nya kan pendampingan kan, ini kan Oke, satu benar. paket, Siap. Oke, Nah, lanjut. setelah itu oke kok, ini Gen 3 saya sudah mulai jadwalnya untuk dikirim sekitar bulan Oktoberan kemarin. Siap. Ya. Oke. Ya otomatis. Oke, kemarin kan sudah saya kasih tahu filtrasi volumenya minimal harus sekian. Karena Anda memakai box yang sekian liter kali berapa banyak kan begitu. Mulai dia menghitung-hitung sendiri, tapi sambil konfirmasi. Oh, kalau saya hitung kira-kira sekian ton kok filtrasi saya. Oh ya, saya hitung juga. Ya, benar. Nah, mulai dia merancang filtrasinya. Itu nanti tadi ada video ngeduk tanah di apa namanya, kita video callan. Ini saya tanam begini. Ya saya sendiri juga ngasih advice lah, jangan ditanam terlalu dalam. Takutnya kalau ditanam terlalu dalam, kalau ada banjir seperti itu. Jadi agak ditinggikan sedikit. Nah, itu ya seperti itulah. Artinya itu sampai seperintilan itu pun diinfokan, diarahkan. Iya. Oke, tapi memang menarik teman-teman. Jadi Terus gini. flow-nya antar chamber itu juga kan supaya air itu enggak sampai tekor. Pernah tekor kan Anda? Wah, iya. Iya kan. Raja Ya kan? tekor gitu Ya kan. Tekor di chamber pompa. Nah, itu Betul. flow-nya harus berapa in kali berapa biji. Itu saya infokan semua. Oke. Dan saat running kemarin pakai air tawar Ko Hendra, wah lancar. Wah, Lancar. ini Karena dia ditanam. Kalau ditanam harus dikedul lagi, nambahin lagi. Misalnya kalau dan nggak kurang mungkin ya, gitu dibongkar-bongkar lagi gitu ya. Ya, Sekali pasang harus jadi. Gitu. Iya, apalagi bak fiber bisa ada resiko retak pecah. Oke. Kan, Oh, gitu. artinya loh, itu berapa box kalau boleh tahu, Bu? Yang di Banyuwangi itu berapa? 98 kayak Komar. 96 atau 98 lah. 96. Pokoknya Kalau kayak 12. saya 96. 12 kali 8. 96. Jadi ya 96 box misalnya kalau sama kayak saya. Nanti videonya Berarti nanti itu dibanding. filtrasi apa itu custom berarti sudah ya? Loh, sudah custom. Bukan yang ikutan paketan. Oh ya? iya. Oh, oke. Karena oke. berdasarkan offline dari saya suruh hitung sendiri. Jadi menariknya gini teman-teman, tadi sempat dibocorin ya. Bagi yang belum mulai, kalau yang sudah mulai harusnya sudah paham lah ya, apa itu tekor dan lain-lain. Tapi mungkin ada yang nonton ini nanti belum paham, belum nge ya. Jadi ngelihat saja itu di YouTube itu kesannya mudah teman-teman. Ya, alah cuman pok-pok ini aja. Gitu. Air diputer gitu aja ya. Kasih mesin, kasih gini, selesai lah. Gitu-gitu aja bisa. Tapi faktanya teman-teman, saya udah install 2 kali teman-teman. Di atas ya, sama yang di bawah kan. Itu dua-duanya, itu tekor teman-teman. Padahal saya ini sudah jalan hampir 1,5 tahun. Gitu ya. Install di awal, di atas ya, yang kotak-kotak begitu, itu saya juga tekor. Ya, bukan tekor lagi, super tekor gitu ya. Saya ganti sekarang upgrade mesinnya lebih gede, tambah tekor lagi gitu. Ya. Tambah tekor lagi. Saya kira pakai bak fiber, masalah selesai. Ya. Sama aja juga tekor. Karena flow-nya gitu, kan nah, jadi kuncinya ada di flow, hitungannya sendiri. di flow. Ada hitungannya dan lain-lain gitu ya. Nah, itulah menarik sih Dan teman-teman. bak fiber paketan Anda yang Anda pakai, itu yang di bawah, Ya. kan tidak diperbesar. Tidak diperbesar, standar. Tidak Anda itu, ya kan. Akhirnya ya terjadilah ada yang tekor, ada yang luber, kan pasti seperti itu. Ya. Apalagi yang di atas pakai U-pipe, bener nggak? Ya. Ada yang joinan antara chamber filtrasi karena dirasa kurang besar, mau bongkar ini bagaimana? Betul. Terpaksa pakai U-pipe, tapi ya tetap kurang. Jadi menariknya adalah gini.
bagi teman-teman yang belum memulai, nah ini ya, bagus teman-teman ya, cari ahlinya berarti ya, konsultasi dulu ya, pelajari dulu, ngehin dulu, baru action. Bukan masalah tempatnya, bukan masalah duitnya teman-teman ya, karena kalau katakanlah sudah nginstal dan ternyata kenapa-napa, waduh, ruwetnya itu loh, Ruwetnya itu melebihi apa namanya biaya pelatihan sama saya. Oh, lebih ya. banget. Ini ya, biaya nggak perlu disebut ya. Nanti japri saya aja. Saya sudah dibisikin tadi biayanya. Nanti japri saja ke saya. Nanti saya kasih tahu. Ya, karena ini 2002 penghujung 2022. Bisa saja nanti 2023 mungkin apa namanya perang dunia kan ya. Terus minyaknya lebih meletus lagi. Wah, mungkin bisa lebih naik lagi. Jadi, inflasi ini berarti. Yang penting ada biaya gitu aja. Ada biaya. Ya kan. Oke. Tahu-tahu nanti tahun 2024 melihat video ini, loh, kemarin dulu katanya nominalnya sekian. Kok gini gitu ya? Oke, benar. Berarti kita nggak perlu sebutkan, yang pasti ada biayanya. Ada biayanya. Kenapa ada biayanya? Biar ada komitmen di sana. Oh. Ya, biaya itu nggak melulu. Sempat saya ngobrol-ngobrol sebenarnya, behind the scene gitu ya. Biaya itu kan nggak melulu masalah materinya itu yang kita jual dalam tanda kutip ya. Tapi kan lebih waktu yang disediakan. Betul. Ya kan, waktu yang disediakan teman-teman. Ya mungkin informasi atau training apapun nanti pelatihan yang didapat, mungkin bisa jadi di online itu mungkin ada. Betul. Mungkin ada. Betul. Ya. Tapi kan berserakan kemana-mana gitu ya. Entah itu berupa video di menit keberapa, videonya siapa, atau mungkin yang dari luar negeri ya. Ini kan, tercerai berai. Ya. Bagi yang sudah jalan, mungkin kayak kita berdua, paham. Ya, saya sendiri gitu ya? terus terang juga seperti Ko Omar bilang, mengumpulkan puzzle dari terus terang ya, RAS Malaysia. Ada kan YouTube-nya kan, ada beberapa part atau beberapa video mereka yang saya gunakan di sini. Nanti ada lagi yang dari Udah perlu terlalu banyak disebut-sebut ya, maksudnya dari channel-channel lain lah, dari sumber-sumber lain. Akhirnya ya saya yang merangkai puzzle itu kan juga pada waktu itu. Loh, merangkai kan diterapin dulu kan? Ya merangkai di sini. Ternyata kalau benar berhasil, baru. Karena banyak informasi di luar sana yang kesannya benar, kesannya mudah, ternyata diterapin nggak begitu kan gitu ya? Ya. Karena dulu saya juga zaman saya dulu mulai itu nggak kayak hari ini teman-teman. Zaman saya jalan tuh nggak kayak hari ini. Saya masih sepedaan. Ya? Wah, ini masih bersepeda juga ini ya. Masih bersepeda. Jadi kalau bahas sepeda dulu sama beliau, saya juga belum kenal waktu itu. Jadi di hari waktu itu saya minim sekali informasi. Nggak ada sama sekali. Ya, termasuk yang saya ikut pelatihan dan ambil boxnya pun di hari itu Soka ya nggak tahu. Sampai sekarang pun kan beliau tidak fokus di Soka. Ya. Jadi saya belajar sendiri juga sampai detik ini. Autodidak, tabrak sana tabrak sini gitu loh ya. Ibaratnya juga merangkai puzzle kan. Wah, merangkai puzzle. Google. Iya, tapi malah rangkaiannya nggak lengkap. Ya. Karena terbatas sekali, hanya dikasih lihat begini. Ya lagi-lagi kesannya simple. Ya. Kesannya sederhana. Coba sendiri. Ternyata dipraktekin, waduh, ternyata nggak seperti itu, teman-teman. Nah, wah ini menarik sekali ya, nanti untuk teman-teman yang memang pengen tahu biayanya berapa sih. Tadi sudah dibisikin saya. Nah, nanti silahkan komen saja, nanti saya akan japri teman-teman gitu ya, untuk mengetahui biayanya berapa ya, biayanya berapa. Yang pasti biaya itu sangat terjangkau sekali teman-teman. Kok bisa saya bilang gitu? Karena kan saya sudah jalan, sudah nginstal, sudah tahu ya, sehingga menurut saya effort yang beliau lakukan, waktu yang beliau sediakan, pendampingannya itu sampai tadi. Panen pertama, sampai panen kedua. Panen pertama, kedua. Setelah itu saya mungkin ya sudah 2 kali periode panen, masa saya dampingin terus. Siap. Artinya bukan hanya sekedar ngomong teori, bukan hanya cuman iming-imingin betapa kerennya vertical crab, tapi benar-benar sampai running, bahkan 2 kali hasil gitu ya. 2 kali panen gitu ya. Sudah ada buktinya juga ya. Ya itu di YouTube saya. Itu bisa dilihat. Yogi panen hari pertama, hari kedua ada. Siap. Ya, Kojemi aja yang terbatas karena di Sampang itu saya harus ke Sampang jauhan. Jauh sekali Surabaya ke Sampang ya. Waktu Kojemi panen saya nggak bisa ngeliput. Tapi ya waktu saya ada waktu pas ke Sampang sudah ada di video YouTube saya juga. Ya kesan-kesannya beliau kan juga sudah ada di YouTube. Siap. Artinya teman-teman mesti cepet-cepetan kalau memang tertarik ya. Baik yang jadi marketnya ada 2 berarti ini teman-teman ya. Kalau salah dikoreksi aku ya. Yang belum memulai
Ya masih bingung, ya bingung dok pokoknya bingung aja dah. Mau gimana juga bingung gitu ya. Mau beli yang mana juga bingung. Ya, semua pokoknya serba bingung. Mau DIY kayak mau apa, semua pokoknya bingung dok isinya ya. Nggak jalan-jalan karena kebingungan. Ini market yang pertama nih. Bagi teman-teman yang masih galau, masih pengen baru tahu, pengen nyoba, nah ini beliau bisa apa ya, settingkan dari awal sehingga nggak perlu buang waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang yang berlebih. Yang kedua, bagi teman-teman yang sudah pesakitan, yang udah bermasalah. Ya, seperti saya itu di awal. Ya, walaupun tentunya akan ada effort yang luar biasa yang harus dilakukan. Renovasi. Oh, pasti renovasi. Oh, saya sendiri renovasi. Ya, pasti renovasi karena beliau juga melakukan renovasi. Ya. Saya juga renovasi sih teman-teman ya. Sempat lihat ya di video saya bongkar-bongkar semua renovasi ya. Walaupun judulnya dijual-jual ya. Banyak yang ngomong, "Oh, Om Krem tuh bangkrut tuh gagal." Sampai semenannya semenan kita tutup-tutup lagi gitu ya. Nah, cuman memang kita tidak video semua waktu itu karena enggak ada yang megangin kamera, teman-teman. Itu. Oke, berarti menarik karena beliau kelasnya private, teman-teman. Artinya terbatas dong. Oh ya, saya belum menjawab ya. Dengan 90 box, apakah Anda boleh melatih? Oh iya, ini menarik nih, menarik. Gimana? Yang apa itu 98 ya. itu? Ya, jadi seperti ini. Banyak orang yang bilang 90 box bikin 1000 box udah beda. Oh ya jelas, itu udah beda. Tetapi ya kan, jangan lupa air kita di mana kepiting itu hidup, itu punya parameter. Ya, dan itu yang harus diduplikasikan kalau misalnya dari 90 ke 1000. Pastinya kan. Ya. Mungkin pH-nya berapa, alkalinitasnya berapa, salinitasnya berapa. Ya kan. Ya, naik turunnya itu nanti kita harus melakukan apa. Ya kan. Makanya perlu toolsnya itu yang memadai, alat-alatnya. Bahkan saya yang 90 box aja mempunyai alat digital, ya kan, di YouTube saya kan. Canggih. Omar juga tahu kan. Alat sultan. Ya kan. Ya karena saya gunakan untuk pelatihan. Dan saya juga kalau datang ke vertical pebosnya teman-teman sebagai konsultan, saya harus mempunyai alat yang benar-benar proper dong. Ya. Ya kan, nggak cuman pH nanti saya ambil terus saya tetes gitu kan, membuang waktu. Ya. Ya. Terus habis begitu setelah tahu dengan cepat dan akurat, saya langsung bisa memberi masukan. Kalau saya sebagai konsultan ya. Oh ini berarti airmu mungkin harus ditambah ini dan itu dan sebagainya kan begitu. Nah ya jadi seorang petinju juara dunia yang membina dan yang melatih belum tentu loh juara dunia. Wah. Ya ibaratnya Muhammad Ali, Mike Tyson itu pelatihnya bukan juara tinju juga, tapi tapi seorang juara dunia belum tentu juga loh bisa membina. Bisa membina. Sepakat. Iya, kan? Sepakat. Kok Omar aja yang udah ahli soka, saya suruh buka pelatihan soka, masih masa belum bisa menghadapi orang. Iya kan? Menarik. Iya, jadi tidak semua orang menurut saya itu bisa menjadi guru yang baik. Betul. Ya itu poinnya teman-teman ya. Seperti jadi saya misalnya, jangan melihat saya nggak bisa nih. Jangan melihat cuma justru saya masih punya segini, saya masih punya waktu agak luang. Ibaratnya saya sudah masih makan ini. Anda tahu kan Anda 300. Anda waktunya jauh lebih banyak daripada saya. Tersitanya. Terus nanti kalau mau memberikan pelatihan, kira-kira Anda nggak konang-panting itu. Oke. Kalau saya nanti 1000 box, benar. Ya saya nggak mungkin ngasih pelatihan. Siap. Masuk akal. Ya, jadi beliau pintar sekali nih. Jadi tapi masuk akal. Tapi masuk akal teman-teman. Jadi karena boxnya nggak banyak, ya kan, juga nggak sedikit amat sih. Ya lumayan lah gitu ya. Nah, entah itu judulnya mini lab atau apapun lumayan ya. Nah, menurut saya menarik sih teman-teman. Masuk akal. Jadi karena beliau private lagi ya, pelatihan private, ada pendampingan ya. Kalau dia punya bisnisnya banyak, pokoknya banyak gitu ya. Ngomong aja 1000 lah. Ya, itu mungkin saya tidak ada waktu untuk ngobrol. Bisa jadi ada pegawai, tapi kan tetap harus dikontrol juga. Gitu ya, tetap harus dikontrol juga. Nah, tentunya bisa tergeletakkan itu apa ya? Terabaikan teman-teman ya. Wah, jadi menarik nih. Mumpung masih teman-teman yang struggling, waduh ya, saya sendiri agak repot. Paling jawabnya ya asal jawab lah kan begitu ya kan. Malah nggak dijawab-jawab bisa. Mungkin tanyanya sekarang jawabnya 2 hari lagi. Ya bisa terjadi. Iya kan, karena saya sibuk nyari pakan yang untuk 1000 kepiting. Saya nyari harus kalau panen 1000 box, panennya 100-200. Saya harus teleponin restoran A, B, C. Ini mau panen ini gimana? Kamu mau beli enggak? Kan begitu. Iya. Nah, walaupun ada pegawai pun kadang owner harus ngobrol sama owner gitu. Pegawai kan cuma untuk operasional aja. Siap. Untuk kepiting keluar, kepiting masuk, saya harus telepon pengepul yang di Jayapura atau di Bintuni atau yang dia itu kan mumpet semua sudah. Kalau sudah 1000 box nggak bisa itu kayak begitu. Siap. Ya kan
Hari ini kamu ada kepiting berapa kilo bibit gini-gini, STI keras dan lain sebagainya. Oke, kirim Juanda. Nah, saya terus gawe ambil ke Juanda. Saya masih telepon lagi nanti yang di Kendari. Ini kamu ada nggak? Karena kalau sudah kosong 200 nggak segera diisi, kapan BEP-nya? Siap. Iya kan. Masuk akal teman-teman Terus, ya. waktunya seperti itu. Ada yang tanya, ini air saya begini, ini kepiting saya pada gini-gini. Ya maaf aja. Pada kebalik, pada lepasin kaki capit gitu ya. Ya maaf aja. Mungkin malah saya blokir ya kan. Siap. Dan chat saya panjang, nanti chat istri saya paling bawah. Nggak tahu kan marah istri saya ya kan. Ya ini ya kayak saya berarti ya, angkat telepon orang ya 2 jam 3 jam gitu. Angkat telepon istrinya sendiri. Ngangkat istri belum sampai 2 jam 3 jam angkat teleponnya ya. Ini realita loh. Iya. Ya kan, ini bukan hoax. Bener juga ya. Bukan hoax loh. Masuk akal sih. Bagi teman-teman yang udah pernah telepon Om Krab sampai berjam-jam, ayo komen di bawah. Oh iya kan. Karena ini santai, pokoknya sebisa saya ngangkat, saya pasti angkat teman-teman. Karena ini ya. realita. Minum dulu Om Krab. Minum Wah dulu. iya. Ya kan. Waduh loh. Ini diminum ini? Loh, ini apa ini? produk dari GDM ya. Wah, kan? GDM ya. Ya, salah satu probiotik yang saya lagi pakai sekarang. Oke, lagi dimasukin ya ke sistem. Dan wah. Di pelatihan juga saya tunjukin untuk cara pakai tiap hari apa, 2 hari sekali saya pakai. Cuma berapa, di air berapa. Menarik. Ini Om Krab juga pakai ini teman-teman. Nanti saya akan bikin video terpisah. Om Krab pakai mengulas ini, tentang ini ya. Mengulas tentang ini gitu ya. Menariknya adalah ini ada izinnya loh teman-teman. Jadi nggak resmi. Nggak sekedar jamu-jamuan. Ini memang ada izin resmi ya, brandnya terdaftar dan lain-lain. Dan sempat diekspor kan, bukan sempat ya, ini ekspor. Sudah ekspor juga. Sudah ekspor juga. Sudah ekspor, bukan sempat ya. Sudah ekspor juga. Jadi izin-izin apa semua sudah lengkap. Saya tahu. Saya 1 bulan terakhir ini pakai ini. Siap. Nantilah itu di video terpisah. Oke, sudah minum juga. Lumayan ya, dapat minum teman-teman. Ya, asik ya. Jadi belum tentu yang bomnya kecil itu tidak berhak atau tidak boleh atau tidak bisa membina yang bomnya ribuan atau ratusan, ya kan. Siap. Ya, kalau nggak percaya, yang bagi punya yang bomnya lebih banyak dari saya, ayo ikut pelatihan sama saya, biar wawasannya terbuka. Ya kan, masuk akal. Apa yang saya katakan tantangan terbuka nih teman-teman. Ya, apa yang saya katakan di pelatihan kira-kira masuk akal nggak? Kan begitu. Oh iya ya, ternyata selama ini kepiting saya pada begini karena air saya ternyata ada beberapa parameter yang lupa atau diabaikan untuk dites, untuk dijaga. Nah, akibatnya ada begini dan begitu. Kalau perlu saya korbankan nanti 1-2 kepiting saya masukkan di bak kontainer. Ini loh, kalau kamu ininya kelebihan, misalnya mineralnya ini kelebihan, atau alkalinitasnya kelebihan. Akan seperti apa nanti? Seperti apa? Kita ngobrol nanti kira setengah jam, 1 jam. Dilihat lagi gitu ya. Kalau sudah mati ya itulah gara-gara itu. Mungkin kan begitu di tempat. Bisa jadi. Oh iya, kita praktekkan. Asik loh teman-teman, menarik ya. Jadi ada di Indonesia nggak ada. Ini cuman semua kadang katanya, yo cobalah pakai ini. Kadang rata-rata kan kalau menyarankan tuh ada kata-kata coba lah, bener nggak? Oh iya. Cobalah dulu pakai ini. Iya kan. Jangan-jangan yang ngomong juga belum memakai, ya, belum memakai teman-teman. Kalau gitu saya nggak ngomong coba, saya sudah pakai ini di tempat saya. Kamu pakai ini. Contohnya seperti ini ya. Ya. GDM organik ini ya. Begitu. Bio organik liquid. Saya sudah pakai ini untuk ini. Sekarang kamu kira-kira gejalanya sama seperti ini, pakailah ini. Nggak ada ngomong coba kan gitu. Kalau di tempat saya. Asik. Ini menarik sekali teman-teman. Nah, kalau sudah menyimak ya sampai menit kesekian dan ternyata omong-omongannya masuk akal perihal pelatihan, karena dia private, otomatis kan waktunya terbatas teman-teman. Dalam artian apa? Jumlah slotnya kan terbatas. Contoh hari ini ada si A, ya otomatis sudah penuh. Besok ada si B. Nah, harus cepet-cepetan berarti karena waktunya kan ya semua sama ya. Kalau 1 bulannya 30 hari ya sudah mentok maksimal, itu pun mungkin nggak 30 hari ya, karena harus ada waktu untuk family dan lain-lain ya. Pastinya Jadi terbatas bagi teman-teman yang memang ingin tahu berapa sih biayanya ya. Pasti ada biayanya, tapi berapa biayanya? Nah, langsung komen aja, Om Krab berapa biayanya, nanti WA saya akan kasih angkanya ya. Sekaligus mungkin saya bantu ngasih beberapa penjelasan kenapa angka itu murah sekali. Karena ini kan nanti durasi, biar lebih cepat saja. Ada pertanyaannya banyak teman-teman. Ya, oke, lanjut aja gue ya. Sudah terjawab lah harusnya ya. Masalah pelatihan, masalah kenapa berbayar, kenapa cuman 98 pokok ya PD-PD-nya. Bahkan nge-coach yang pokoknya lebih banyak gitu ya. Ratusan pok
Sampai ibarat nantang ini, ada yang ribuan, kalau memang ada terkendala, bisa lah. Wah gitu ya, kan? artinya saya percaya bahwa di Indonesia yang pasang ribuan itu ada beberapa orang. Ya. Saya tahu gitu ya. Bagi yang masih bermasalah, yang lagi nonton video ini langsung komen di bawah, nanti saya japri, saya kasih kisi-kisinya biar langsung bisa komunikasi. Atau langsung kalau perlu saya datang ke sana sebagai konsultan, ya ayo kita duduk bersama untuk ngobrol. Menarik, ya kan? menarik, akomodasinya berapa, fee konsultasinya berapa, sebulan saya harus berapa kali ke sana, supaya yang terkendala itu diuraikan pelan-pelan supaya benar-benar bisa berjalan dengan baik dan benar. Artinya dari tadi ngomong Fafi gitu ya. Artinya kita ngomong profesional aja gitu ya. Kita ngomong profesional. Ya, betul. Jadi, karena pada saat kita ngomong berbayar teman-teman, bukannya mata duitan atau apa gitu ya. Lebih ke ada komitmen di sana, ada tanggung jawab. Setahu saya ya. Saya ikut pelatihan apa atau apa itu yang berbayar itu jauh lebih sama-sama enak sih. Saya sebagai peserta juga enak, yang membawakan juga pemateri juga enak juga. Win-win karena saya mengambil waktu beliau. Gitu loh. Saya mengambil waktu beliau. Kalau Anda ikut sama Om Yohanoki, ya Anda mengambil waktu dengan keluarganya beliau loh. Jadi bukan sekedar materi saja gitu loh. Bukan sekedar ngomong, "Alah, mek kepiting gini bukan hanya itu. Ada perhatian gitu yang loh. Khusus. Nah, itu teman-teman ya. Semoga terjawab. Sudah tidak terlalu banyak lagi sih pertanyaannya ya. Kita next pertanyaanku. Wah, ini mitos-mitos seputar penggemukan berarti ya. Iya. Oke. Kan pengemukan dan penampungan teman-teman ya, transit gitu ya. Jadi ada mitos-mitos ini di luaran sana nih ya. Yang mereka itu ngomong. Jadi penggemukan kepiting itu 2 minggu bisa padat, apa bener nggak sih? Tuh. Nah, gimana? Ya, bener nggak nih 2 minggu loh bisa padat? Ya, jadi ini benar-benar mitos. Jadi ada yang meng-highlight 2 minggu panen kan juga teman-teman. Tapi tidak dengan rinci mengatakan kalau kepiting 300, 400 atau 200, 300, 400 gram, saya percaya dalam 2 minggu akan padat sampai capek-capeknya. Saya yakin. Siap. Asal dalam 2 minggu hidup dan rajin makan, ya. Nah, tetapi kalau sudah 500, 600 gram, ya kan, kita ngelihat statnya dulu. Stat masuk boxnya itu perutnya udah padat atau masih lembek. Kalau masih lembek, ya nggak mungkin 2 minggu. Oh, artinya kembali ke kondisi awal ya? Analoginya ketika Anda mempunyai apartemen yang ukuran studio 21 meter persegi, mengisi perabotnya itu akan lebih cepat, penuh, daripada yang apartemen 78 meter persegi. Siap. Take time, memerlukan waktu kalau 78 meter. Ya itu, apalagi yang 1 kilo lebih. Mungkin kalau ngomong apartemen teman-teman bingung ya. Kayak gini aja kali ya. Yang ngisi ini ya. Ini kalau dapat kepiting yang stat gemuknya sekian, dagingnya untuk sampai ke sekian mungkin katakanlah sekian minggu gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang ini tinggal sedikit. Ini paling berapa hari? Oh, nah, kan begitu kelihatan ya. Nah, ini ya. Tapi kalau setannya yang baru molting, di sini, Om Krep. Oke, siap. Masih panjang perjalanan. Nah, jadi ada mitos lagi, itu kepiting sama-sama 500 gram. Tapi kok kenapa perlu punya saya itu sampai 6 minggu kok belum penuh-penuh. Jangan lupa, kepiting habis molting. Om Krep nih yang mau jaga molting ya. Dia kan ganti ukuran. Ya, lebih besar. Iya kan? Nah, kalau dijual, kira-kira itu kalau dimasak dagingnya di dalam banyak atau enggak? Kalau yang barusan enggak. Iya. Makanya. Karena masih kopong. Nah, ya yang seperti setat yang di bawah ini. Ibarat ini sekian, dia ganti ke 1 liter kan? Tapi beratnya bisa sama-sama 500 gram. Bisa. Kenapa? Bisa. Karena bukan daging isinya, tetapi cangkangnya. Bukan cangkangnya, isinya apa? Air kan? Air, ya. Air begitu habis dimasak, dipecah, airnya muncrat ke wajahnya. Betul. Dagingnya cuma sakler. Iya kan, sakler itu kalau bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesianya ya ibaratnya kayak sate laler gitu. Ya, sate laler. Artinya effort mecahnya, masaknya sama makan itu enggak sebanding gitu. Terus marah. Ya kan, pasti yang beli marah. 500 gram harganya anggap saja 200.000 ke atas per kilo. Begitu dipecah, dagingnya cuma gitu kan ya. Tapi menarik sih. Ini mirip kayak soka juga. Sebelum saya terjun di kepiting juga, saya sebenarnya nggak terlalu tahu juga sih. Kepiting gemuk, kepiting kurus itu bagaimana sih nggak tahu. Pokoknya kita milih besar, kayak ikan ya. Iya, besar itu besar ya sudah. Dalamnya ya pasti besar. Ya sudah pasti besar gitu. Ternyata ini bagi penonton yang nggak tahu gitu ya, nggak tahu kepiting gitu. Nah, sampai di sana bahwasannya memang ada
kepiting yang kurus setengah isi ya, sampai yang memang benar-benar padat. Dan Padat pun capitnya masih enggak loh. Dan celakanya beratnya kurang lebih hampir sama. Beratnya hampir Sama-sama sama. 500 gram semua. Yes. Tapi yang isi air ya 500 gram, yang dagingnya agak banyak 500, mungkin 510, 512, Ya. 525, 500. Beda ekor. Ya. Ya. Benar kan seperti itu? Masuk akal. Nah, Artinya bukan masuk akal ya, ini memang terjadi Om Bre. bener ya. Iya. kan? Ya, saya kan berperan kayak tidak pernah pengemukan. Oh iya, padahal kita berawal dari sebelum- pengemukan juga. Bisa dilihat di video ya, teman-teman ya. Bisa dilihat dari ceritanya mentor ya, dicapit ya. Dapat juga pernah, teman-teman ya. 800 gram. Oke, artinya 2 minggu bisa nggak? Bisa ya. Tergantung kembali lagi ke Iya. ukurannya, tergantung dari juga masuknya itu kondisinya bagaimana. Ya full atau setengah full atau bagaimana. Celakanya netizen itu menangkap hal itu mentah-mentah bahwa semua kepiting itu dalam 2 minggu pasti full. Celakanya. Nah, yang memberi materi juga bukan apa ya, itu hanya mereka lah ya. Ada yang memberikan secara detail, ada yang cuma memberikan highlight saja. Yang takutnya yang menerima informasi nih loh. Jadi digebiah uyah. Pokoknya semua kepiting masuk di sini 2 minggu panen. Siap. Jadi dalam perhitungan untuk laba ruginya kelihatan. 2 minggu nanti masuk lagi 2 minggu, berarti Keren bulan gitu ya. 2 kali panen. Mantap. Wah, sekali panen dapat untung sekian, berarti Wah, besok dalam beli ini- Innova baru ini. Nah, padahal sudah Ya, sering ya. saya ngomong. Tapi gini sih. Ini Tidak buat seperti itu. untuk netizen yang budiman juga. Tapi harusnya sih nggak nonton karena sudah menit kesekian. Kalau dia masih nonton, Berarti benar-benar ini, pengen tahu. dia pengen tahu. Karena Iya. banyak yang cuma lihat thumbnailnya saja, Ya. ngelihat judulnya saja, Nah. atau hanya menit di awal Nah. saja, langsung menarik kesimpulan. Nah, Wah, ini yang gawat. habis itu dipraktekkan sendiri, Wah, bingung. berantakan, disalah-salahke semua. Telepon Wah, on prep. Ya Sampai gitu. 2-3 jam. Oke. Sekarang tidak bahas Om Krab tapi bahas Om Yanoki ya. Nah, oke, ini pertanyaan berikutnya Iya, ya, karena siap. sudah mulai nanti durasi gitu ya. Baterainya habis nanti teman-teman. Ya, nanti kalau lama-lama nggak ditonton lagi sama teman-teman kan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini juga menarik sekali. Jadi ada yang mengatakan, lebih tepatnya banyak yang mengatakan bahwa benar nggak sih kalau kepiting hasil vertikal itu dagingnya genjur lah, dagingnya nggak enak lah, tidak bisa padat sepenuhnya lah, tidak bisa fresh, tidak bisa garang lah, dan lain-lain. Bener nggak tuh? Nah, ya kan. Saya dulu juga merasa mungkin ada perbedaan, ya kan. Akan tetapi, nah ini saya jelaskan. Kadang di alam atau di tambak, ya kan. Ada kan yang habis dapat kepiting terus dimasukkan ke tambak. Yes. Nanti di dalam tambak itu sudah kanibal terserah, ya kan. Ya. Yang owner tambak pun nggak tahu karena airnya keruh. Ya. Di dalam ini terjadi pertempuran apa yang nggak akan tahu. Pokoknya ini agak sedikit langsung lempar. Ya. Ya, kalau ditambah waktu panen dan akhirnya mendapatkan kepiting yang benar-benar padat semuanya sampai capit-capitnya, itu wajar. Karena yang diambil kepiting itu adalah kepiting juara menurut saya. Dia bisa bertahan hidup di medan perang. Oke. Rimbo. Oke. Ya kan, kalau Rimbo ototnya seperti apa sudah tahu. Ya, Ya. maklum kalau seperti itu. Menghajar teman-temannya gitu. Ya, kanibal, habis Iya. diajar dimakan. Siap. Ya kan. Oke. Kalau di tangkapan alam pasti akan kalah sama tambak. Saya yakin. Karena di alam, ya kan, dia tidak mendapatkan sumber makanannya sebanyak dari tambak. Iya kan. Ya. Ya kan, tambak itu kadang dikasih kepiting, kadang juga dikasih makan masihan sama Ya. ownernya kan, kasih ikan dan lain sebagainya. Jadi sumber makanannya tambak memang benar. Tapi kalau di ini, ya kan, nah kembali lagi, kalau vertikal krebosnya bermasalah, airnya bermasalah, kepitingnya nggak mau makan, dikasih makan 2 hari sekali baru makan, tahu-tahu 2 minggu 3 minggu lagi dipanen, ya itu yang terjadi. Dagingnya genjur, iya kan, dagingnya kayak habis dimakan Nggak keset, ya, nggak keset gitu ya. ya kan. Ya, Nah, tembus ya. Nah, Oke. kalau di tempat saya, kebetulan saya langsung jual ke end user ini di Surabaya, bukan ke resto, ya kan. Jadi Ya, ya. ada feedback. Rata-rata, kalau bisa digalang 90% memuji kepadatannya. Oke. Karena mantap. airnya di sini kan terjamin. Dikasih makan, dimakan. Kasih makan, dimakan. Nah, otomatis padat. Artinya Ada sih 10%, mungkin memang dari gennya ya. Jadi Genetik, kelihatannya ya. makan terus, tapi habis itu di mana ya ada yang Ya, genjur itu, ada 10%.
Ya. Artinya tetap sama lah. Jujur saya nggak nutup. Walaupun tangkapan alam pun yang kesannya padat pun juga ada yang kualitasnya juga biasanya langsung masuk ekspor. Ekspor nggak akan masuk di lokal sini. Ya. Jadi artinya, nah ini terjawab teman-teman ya. Kalau kita tidak bisa budidaya air ya, berarti ya, tidak bisa memanajemen airnya dengan baik, ya, kepitingnya, sehingga kepitingnya tidak bahagia, aras-aras makan, ya, tidak bahagia, ya, tidak sehat dan seterusnya. Ya kayak anak kecil yang susah makan dulu ya. Siap, kayak manusia lah ibaratnya juga ya. Pada saat kita juga kondisi lingkungan kita nggak baik, akhirnya kita nafsu makan berkurang, nggak makan ya, makan sedikit ya kurus, gitu kan? Ya. Terlepas dari gen itu tadi, memang ada ya manusia yang dikasih makan terus dia nggak gemuk-gemuk. Nah, itu ada ya. Jadi, gen. tapi kan nggak semua, tapi kan juga nggak semua. Nggak mungkin lah isi 98-nya kurus semua atau kenyal semua, apa yang nggak padat gitu ya. Sering ngomong kenyal ya. Ada juga premium saya dapat yang dari alam, dari capitnya sini mungkin ada yang bolong. Oke, ya, susah sekali. Itu saya jujur, itu susah sekali ngisi daging gini. Itu susah. Ya itu kalau juga, saya boleh dari pengalaman, sedewa apapun airmu, ya udah nggak bisa. Itu juga termasuk, ya itu harus yang dimakan sendiri, jangan dijual ke orang lain kan begitu. Dari pengalaman kami pun dulu, kalau yang sudah ada air dewa pun ya kan, retak ataupun lubang bahkan, tapi tetap hidup bisa. Itu nggak mati aja udah sakti. Ya, rata-rata 50% kadang mati. 90% ya, mungkin saya berani mengatakan kalau itu. Saya di tempat saya 50, dari teman-teman di luar ya, itu 90 bahkan mungkin 100% itu mati. Ya kalau sudah ada retak ataupun anu tuh, capeknya bolong. Betul, capeknya bolong tuh rata-rata. Tapi masih warna hitam-hitam gitu. Ya, rata-rata tuh mati dia. Nah, tapi kalau di sini dia bisa sampai Om Yohan bisa sampai 50% itu luar biasa sekali. Tapi kalau hidup pun nanti capeknya yang nggak akan bisa maksimal. Nggak akan bisa maksimal. Ya. Tapi yang sini yang masih, kalau bahasa Jawanya normal, bocor halus gitu. Ya, kalau sini normal, ini normal bagus. Yang di sini yang bocor halus itu tadi nggak akan bisa maksimal. Mau pakai air suci pun nggak akan. Air suci dari Vatikan lah ibaratnya seperti itu ya. Oke, artinya terjawab teman-teman ya. Jadi itu hanya mitos saja bahwasanya kalau di vertical box itu nggak enak rasanya gini ya. Mungkin kalau ada supplier yang ada lukanya ini terus dijual terus dimakan ya. Bisa jadi ya. Tapi kan ada supplier saya luka semua kan enggak. Tapi ada loh 1-2% pasti dapat. Pasti dapat karena nggak kelihatan juga. Dari pengepul tahu terus kan ditali. Tahu-tahu setelah dibuka talinya sisi sini. Iya, nggak kelihatan atau kan perjalanan ditumpuk-tumpuk kan juga kena. Iya, sisi sini tahu-tahu. Oh, ini sudah. Terus mau gimana kayak gitu. Jadi ini pesan buat mungkin supplier atau eksportir yang lihat ya, yang kadang kala menyimpulkan bahwa dia nggak hal ini nggak pernah ada yang nulis tuh, ya. Yang gini habis dipotong terus gininya bolong terus. Nggak ada, jarang sekali. Di sininya kalau sudah bolong sudah mungkin maksimal ya, nggak ada yang ngomong seperti itu. Hanya di Om Crab channel sama Yohan Hoki channel yang jujur. Siap dibuka semua ya, teman-teman ya. Iya kan. Siap. Jadi itu adalah tips untuk milih kepiting juga nanti teman-teman ya. Selain padat, gesit gini-gini, pastikan tidak ada retakan atau lubang bahkan. Ya kalau sudah ada kayak gitu sulit teman-teman ya. Ya ibarat kalau milih hewan kurban itu kan yang bener-bener mau ada lukanya sedikit aja nggak mau. Iya. Nggak boleh loh, ya kan? Nggak boleh. Iya kan? Betul. Jadi harus bener-bener perfect lah, namanya kan milih ya, kita mau budidaya lagi, kecuali langsung dimasak sih masih mending ya. Tapi kalau dibudidayakan, kalau dapat itu dimakan sendiri aja, jangan dijual ke end user, kasihan nanti kena komplain Mas. Nanti dikomplain, nanti malah nggak enak semua teman-teman. Nah ini buat mungkin kalau ada supplier atau eksportir yang nonton, artinya itu mitos ya teman-teman ya, tidak mau terima gini-gini ya, mungkin bisa jadi Anda terima dari farm yang mungkin tidak menerapkan pengolahan air dengan baik, sehingga kepitingnya nggak happy teman-teman. Nggak happy, nggak sehat, nggak makan banyak, yang nggak gemuk-gemuk, yang nggak padat-padat, yang nggak keset-keset gitu ya. Nah, ternyata terjawab. Semoga terjawab, semoga ini menjadi breakthrough lah buat teman-teman semua bahwa ya, membuka wawasan bisa, membuka wawasan. Artinya jangan pesimis, tetap antusias bahwasanya bisa ternyata. Itu ya. Bisa. Pertanyaan selanjutnya. Wah, ini. Saya dengar-dengar Om Yohan Hoki ada WA group sendiri ya, untuk yang di Surabaya ya, ada komunitasnya nih yang di Surabaya nih. Jadi untuk beli bibit bareng, ya jual hasil panen bareng, ngobrol-ngobrol bareng, sharing bahan dan lain-lain ya. Ada itu ya. Coba ceritain kenapa bikin itu, terus sudah berapa sih sementara ini anggotanya mungkin, atau ngapain aja ngurumpinya, karena sekarang kan banyak sekali grup-grup vertikal juga gitu, grup-grup kepiting. Grup WA itu banyak, sampai ratusan gitu. Tapi ya gitu-gitu aja lah. Kira-kira ini apa? Bedanya apa? Ya, seperti di YouTube saya yang sudah saya gagas, tentunya ada Ditya, Yogi,
saya di Surabaya juga, Kohendra, Jamie yang di Pamekasan, tapi bisa membawa hasilnya ke Surabaya karena dia tiap Sabtu harus ke Surabaya. Anak istrinya, keluarganya di Surabaya. Jadi kalau panen tiap Sabtu dia bawa naik mobil pakai styrofoam bisa untuk. Nah, jadi sekalian jalan ya. Jadi begini, saya kan kalau beli bibit itu kadang kan terkendala kan, kalau untuk ini aja paling 1 styrofoam 2 styrofoam udah penuh. Ya. Tapi kalau saya ngajak sekalian sama Yogi, sama Ditya, sama Kojemi dan lain sebagainya, saya bisa order 3-4 styrofoam. Iya kan? Siap. Itu untuk yang membeli bibit bersama. Tentunya saya khususkan untuk binaan-binaan saya memang. Artinya grup ini isinya juga teman-teman yang ikut pelatihan tadi itu masuk ke sini juga. Apalagi yang di Surabaya. Ya kan? Dan aktif ya grup ini ya. Nggak cuma sekedar masuk aja ya. Iya. Jadi kalau ada yang tanya ada apa saling di YouTube saya saling kan, ini ya. Di YouTube saya kan begitu pernah Om Ditya tahu-tahu ke sini bawa 2 atau 3 panenan. Nah, itu kalau dia nggak bisa jualkan atau nggak ada yang mau beli, pas saya ada permintaan juga di list saya, waiting list saya itu, ya sudah saya beli. Nah, terus saya jualkan. Menarik nih teman-teman, ini menarik. Jadi banyak sekali teman-teman pemula itu yang kebingungan kadang. Kalau ya? Sudah panen mau jual sudah panen. Jadi ini mulai aja belum, tapi ini sudah bingung jualnya. Iya. Sorry ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang betul. Ya, tapi itu memang manusiawi sekali. Nah nanti tak sikat semua ternyata sudah oke. Ini jualnya ke siapa? Ya. Lah masa 98 saya makan semua? Iya. Ya sekali makan oke, 2 kali makan oke, lah 3 kali bagaimana? Gitu ya. Kayak saya dulu juga gitu ya. Wah, makan soka asik tuh, makan. Wah, terus-terusan juga, wah, bener juga gitu ya, enak juga gitu. Nah, menarik, berarti Om Yohan Hoki ini juga bisa membantu gitu ya, membantu untuk menjualkan hasil panenan teman-teman. Tentunya baik janjian dan lain-lain ya, dengan standarisasi ya. Tapi itu semua dari binaan saya, terus terang. Harus yang internal ya. Ya, internal. Dalam artian ada beberapa teman yang di luar binaan saya, Om saya mau nitip bibit misalnya, kalau belum beli bibit ya kalau memang ada sisa bisa saya bagikan, tapi kalau itu aja bagi kita satu grup internal ini aja kurang, masa saya harus bagikan ke siap ya kan? Binaan saya kan juga merasa loh ini bukan binaan kok dapat jatah lah, terus apa keistimewaan saya menjadi binaan Yohan Hoki? Ini tadi nggak sempat disampaikan teman-teman ya, jadi ternyata khusus Surabaya. Khusus Surabaya ya. Kalau di Semarang terus gimana urusannya? Saya bagi bibitnya. Mungkin bisa jadi gini, karena kan belum besar kali ya, belum besar. Nanti pada saat mungkin sudah berkembang, artinya ada komunitas-komunitas, mungkin ada yang pegang di handle dari daerah Jawa Tengah atau khususnya Semarang. Misalnya. Tidak tertutup kemungkinan bisa itu dikoordinasi. Bisa ya. Makanya terus support tentunya. Untuk saat ini, prototipenya kita lakukan di Surabaya. Gitu karena ya saya domisilinya di Surabaya. Biasa siap. Di YouTube saya sering kok ada yang begitu bibit datang itu nanti ada Ditya juga ngambil. Oh ya saya pernah lihat juga. Benar. Ada Hendra. Bagi yang belum tahu ya harus nonton YouTube saya, video-video saya. Oke. Ini bukan mitos, tapi ini sudah kita lakukan. Sudah jalan ya? Sudah jalan. Asik. Enggak cuman grup kuburan aja ya. Oh enggak. Tapi benar-benar aktif gitu ya. Iya. Oke, siap. Akan saya upload terus di YouTube saya tentang siap. Ini sudah lama sekali nih ya. Udah deh pertanyaan terakhir kok ya. Siap. Di akhir pertanyaan ini saya ingin berharap Ko Yohan dengan jujur menjawabnya gitu ya. Menurut Ko Yohan apakah benar-benar menarik, benar-benar prospek, benar-benar menghasilkan, benar-benar layak untuk dikerjakan budidaya kepiting khususnya vertical crab dengan sistem ras ini, gimana pandangannya setelah running sekian lama? Nah, kita bisnis ini kan bisnis jujur loh ya, loh ya, jangan gara-gara ada ini nanti gini loh ya. Kita bisnis ini kan bisnis makananku ya. Ini bikin makanan dimana habis dimakan habis beli lagi orangnya. Ya, tidak seperti saya jualan pemanas, itu pemanas sudah pakai yang kalau nggak rusak nggak beli lagi. Ini kan kalau sudah habis kepingin beli lagi. Kita ngomong di Surabaya saja, jumlah penduduknya berapa? Sekian juta. Nah, ya. Anggap saja setiap hari 1% aja makan kepiting. 1%. Jangan ngomong 5%. 1%. Sudah berapa? Kurang. Kang atas komunitas saya sudah kurang, ya kan? Tapi kan masih ada yang lain-lain. Yang lain supply dari yang lain. Jadi prospeknya seperti itu. Itu aja di Surabaya. Belum nanti kalau ada musim-musim
Imlek, belum ada musim-musim Lebaran, apa liburan, Natal itu habis ini nih. Ya, karena kepiting ini bukan cuman semua orang bisa makan, karena dia kan bukan ke binatang dua alam. Ya. Ya kan? Boleh ya kan? dimakan, boleh dimakan. Boleh Bukan dimakan binatang semuanya. yang dengan agama-agama tertentu yang diharamkan, enggak kan? Ya, Ini ya, kan ya. pakai insang. Betul. Ya betul, kan, betul, meskipun betul. di darat bisa, tapi dia kan bukan dua. Ya, ya. Jadi, ada sempat saya juga lihat kok yang mengatakan bahwa ini tidak haram kok kepiting. Iya, Bisa dikonsumsi. memang, ada di ininya kok. Iya kan. Ada. Jadi cari-cari aja teman-teman. Jadi potensi lokalnya saja untuk membeli kepiting ini sangat besar. Oke. Tentunya kita juga supaya untung, supaya kematiannya sedikit, ya filtrasinya diperbaiki, filtrasinya dikuatin, filtrasinya diukur volumenya, flow-nya diatur semua supaya nggak tekor. Ya kan, Ya, air ya. parameternya semua dijaga. Bakteri-bakteri baiknya seperti untuk nitrifikasi juga diberikan. Probiotiknya juga diberikan. Sering dipantau terus, karena kita kalau cuma ngelihat airnya nggak akan tahu. Bening, kalau, bening ya, bening semua gitu. Saya sampai mengeluarkan nominal sekian juta untuk membeli alat itu. Karena saya ingin tahu real time. Begitu saya tahu real time, saya tinggal suruh pegawai tambah garam misalnya. Tambah untuk KH buffer untuk naikkan, tambah ini kalsiumnya. Ya, itu kalau sudah mineral biasanya tetes. Jadi, ya kan, selama Anda menjalankan vertical crab house ini dengan baik dan benar, prospeknya itu sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau vertical crab house saja terkendala, mau panen aja nggak pernah panen. Kapan BEP-nya gitu ya? Iya kan. Meskipun kepiting ini banyak yang beli, tapi Anda nggak bisa memberikan ke customer Anda. Ya seperti itu ya, masa depannya ya suram. Ya sama-sama kepiting nih ya. Jadi harus dilihat dari dua sisi. Yang terkendala ya pasti suram. Oh nggak pernah panen, nggak pernah dijual. Mau panen mati. Siap. Ya, tapi yang sudah tidak terkendala, yang sudah ngerti semua segala macamnya, ya kan. 2 minggu yang 300-400, itu size favorit restoran. Ya. 300-400 gram. Ya. Ya kan, pokoknya sedikit miring harganya. Ajar. 15.000 per kilo ke restoran, disikat sama restoran. Itu pun sudah untung. Ya kan. Nah, ya kan, apalagi kalau saya yang 500 gram up. Ini size-nya end user, senengannya end user, ya. Yang premium. Nyari itu juga susah loh. Nyari itu nggak sembarangan. Nyari bibitnya loh. Nyari ya bibitnya. Kan? Nah, ya. Oke. Akhirnya kembali lagi, semuanya itu harus dilihat dari kita punya telinga 2, kita punya mata 2, ngelihatnya juga harus kiri kanan. Yang ngelihat kanan terus delereng ibaratnya, miring jatuh, ya kan. Bahaya. Kuping juga cuma dengar dari satu sisi saja, enggak dengar dari sisinya, bahaya. Oh itu gampang, itu enak itu, wes di Yohan Hoki jawabannya selalu dari 2 sisi. Siap. Bagi yang airnya bagus, prospeknya begini. Tapi bagi air yang ngurusin ini aja udah terkendala, ya mohon maaf. Ya logikanya, prospeknya ya pasti begini. Masuk akal. Ya ini kenyataannya. Masuk akal. Seperti itu, Om Kreb. Oke, sedikit saya tambahkan, rata-rata kita itu kiblatnya kan dari luar negeri, teman-teman ya. Nah, menariknya adalah vertical crab ini di luar negeri udah puluhan tahun yang lalu. Setahu saya, di Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, China, itu udah lama sekali. Jadi bukan barang baru sebenarnya. Di Indonesia aja yang baru beberapa tahun terakhir, bahkan beberapa bulan. Atau bahkan mungkin Anda baru nonton sekarang ini. Viral. Gitu ya. Ya, jadi ini sudah ada dan sudah lama, teman-teman. Artinya yang tidak bisa adalah ya teman-teman yang tidak menjalankan dengan baik. Ya, jadi bukan salah kepitingnya, teman-teman. Ya, bukan salah sistem vertical crab-nya, tapi kitanya mungkin tidak bisa meraninkan dengan baik. Nah, makanya ini menarik. Begitu Om Yohan Hoki bikin pelatihan private, nah itu manfaatkan dengan baik, teman-teman. Ya, jangan gara-gara uang seberapa lantas dihemat-hemat, ya malah mendolburi kalau bahasa. Ya kita ya di belakang malah berantakan, malah habis banyak, teman-teman. Isi bibit aja udah berapa. Jadi kalau menyesal itu memang di belakang, kalau yang di depan itu namanya pendaftaran, kan begitu. Ya saya tambahkan, memang belum tentu saya pelatihan private ini akan terus seperti ini. Dalam artian ya saya sedang ada beberapa bukan negosiasi ya lah, diskusi. Ada beberapa teman yang menyarankan mungkin bukan mungkin ya, dia mempunyai tempat, dia mempunyai dana, ya kan, mau bikin 1.000, 2.000. Melihat saya sudah jalan, saya mau dikasih tanggung jawab itu.
Wah. Ya, asal itu semuanya bisa bagi saya cocok dan saya lakukan, dalam artian saya yang mengoperasikan, mereka pemodal investornya kan begitu. Ya mungkin pelatihan private-nya saya mungkin sudah stop. Karena berhenti sampai di situ saja ya. Iya, karena waktunya ya sudah nggak bisa. Siap, Ya, siap. tapi itu jalan ceritanya orang tuh siapa yang tahu tuh Om Krep? Ya kan, saya Om Krep sendiri pikiran dulu kepinginnya pakai box yang itu sampai membuat badukan semen. Ternyata dalam menit-menit terakhir ada perubahan. Ada perubahan ya, cepat sekali. Kan? Iya kan, akhirnya dijebol-jebol sendiri. Ya, jadi kita saya informasikan di sini. Ya kalau saya nggak kerepotan, ya pelatihan private mungkin jadi konsultan juga, ya akan saya jalani. Tapi kalau saya sudah dipasrahin tanggung jawab yang lebih besar lagi, ya kan, dimana saya juga harus all out, sudah dipasrahin sesuatu yang besar sampai ribuan, kan nggak mungkin saya geletakkan, saya sia-siakan, saya anak tirikan. Saya kan harus maksimal. Telepon pengepul sana, telepon pengepul sini untuk bibit masuk. Nggak mungkin lah kita cuma satu supplier, nggak bisa. Iya kan, apalagi kalau bomnya udah ribuan. Penjualan pun nggak mungkin saya cuma satu restoran, harus kan mungkin malah jual antar mungkin ke Semarang kan atau segala macam. Ya. Waktu seperti itu akan tersita banyak. Bukan berarti saya harus satu-satu masukin ikan ke dalam box sampai ribuan, yang nggak mungkin. Tapi kan otak kita kan kita gunakan untuk yang lain itu kan. Iya. Nah, seperti itu ditambahin saya harus dampingin, harus ngelatih, membina, mendampingi. Ya jelas nggak nututi tangan saya. Saya harus memilih mengkat mana, memilih yang pelatihan atau memilih yang ini. Siap. Nah, jadi pergunakan. Artinya terbatas juga ya teman-teman ya. Pergunakan belum tentu jalan ceritanya Yohan Hoki ini tahu-tahu ada investor yang. Nah, atau yang nonton ini. Nonton ini ternyata ada investor nih. Ya pokoknya kalau cocok, ibaratnya cocok. Matematikanya cocok, hitungannya cocok, gaspol ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada tempat, ada anggaran, wah ini siap nih. Ya pelatihannya otomatis ya harus dikurangi atau sama sekali nggak ada sudah. Masuk akal. Oke Reko. Ini Om Krep. Masih lanjut ini. Kalau kita sediakan kuota. Wah, ini menarik. Ini apa ini? Ya, kuota bagi 5 yang komen terus ikut pelatihan. Oke. Om Krep yang urus ya. Oke. Wah, saya berikan diskon. Saya berikan diskon. Gitu ya? Ya. Diskonnya nanti bisi-bisi aja ya. Iya. Saya info ya. Iya. Oke. Ya kan. Yang penting semuanya ada buktinya. Kalau belum diskon nominalnya sekian. Oke. Ya, karena ini adalah yang komen di video ini. Siap. Tahunya dari video ini ya. Iya gitu dong. Ya. Terus mengasih identitasnya dan ikut pelatihannya Yohan Hoki. Oke. Ada diskon khusus. Wah. Hanya 5 orang saja. 5 orang saja Om Krep. Oke. Gimana Om Krep? Setuju? Oh, masuk. Siap. Untuk subscriber saya nih teman-teman baik. Yang nonton harus nggak subscribe ya. Subscribe juga. Oh ya, harus wajib subscribe ya. Yohan Hoki juga harus di-subscribe teman-teman ya. Harus di-subscribe. Caranya subscribe 2 orang, komen di bawah mau ikut pelatihan dengan harga spesial, ada diskon dengan pelatihan berdiskon. Wah, ya kan? Sip. Hanya untuk 5 orang yang tercepat pertama. Om Krep sendiri yang milih aja di komen-komen. Channelnya Om Krep. Ini tidak ada dalam skrip nih teman-teman ya. Ini natural semua. Ini saya juga baru dengar teman-teman. Asik ya. Berarti saya harus kan? Sangat setuju karena kan buat teman-teman. Karena buat teman-teman ya. Jadi saya akan cepet-cepetan upload ya karena Om Krep selalu tanpa edit-editan. Jadi memang saya nggak bisa kayak Om Deddy nampilin menitan ya karena nggak edit. Jadi ya udah ini apa adanya nanti saya upload teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sebelum itu bagi yang belum subscribe Om Yohan Hoki ya, Yohan Hoki channel gitu ya. Mohon di-subscribe ya, biasa kalau subscribe Om Krep belum channel. Ya harus di-subscribe. Habis komen menunjukkan lewat Japri kalau memang subscribe ke saya dan ke channelnya Om Krep. Ya kan langsung di-approve, gitu ya kan di-approve, oke. Dapat diskon, ya langsung ya nanti per WA aja per Japri aja. Ya kan? Siap. Nanti langsung kita Japri-Japrian dapat diskon khusus. Identitasnya ini. Oh Yohan, ya si A, si B, si C ini sudah semua 5 orang sudah kecukupi. Ya udah tinggal milih nanti waktunya kapan, jamnya kapan, harinya apa, jamnya apa, yang saya bisa all out untuk melatih, yang dilatih juga punya waktu untuk all out menerima pelatihan. Jadi siap. Ya sama-sama asik, sama-sama bersambut ya. Gayung bersambut. Jangan tepuk sebelah tangan, repot. Gak enak nanti sakit gitu. Oke.
Oke, Om Grab. Oke. Sudah mungkin panjang banget teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri di sini ya. Tanpa edit ini.